angin. Iya. Angin. Diam aja Bapak ya biasa. Udah gelap angin, tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Jadi Bapak ini duduknya sila kan. Udah sila, perasaan itu ke bawah angin itu ngangkat gitu. Jatuh pas depan itu. Apa itu Pak bentuknya yang jatuh itu? Kelelawar. Kelelawar. Tapi sebesar angsa. Ada yang lebih nggak dari ini bilangnya. Kalau masih ada yang lebih dari ini, minggir. Yang lebih dari ini aja. Yang lebih inilah. Lebih yang serem, lebih hebat ya, gitu ya. lebih hebat. Terbanglah kelelawar itu. Terus kelelawar itu terbang. Nggak lama datang lagi. Jatuh lagi depan gini. Kepalanya ini keluar dua-duanya ini merah kayak bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Arya di channel Pengemis, Pengalaman Mistis dan Misteri. Untuk cerita perdana kali ini saya memperkenalkan bapak saya ya sebagai narasumbernya. Tapi sebelum memasuki ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat buat konten-kontennya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak, untuk cerita kali ini Bapak mau nyeritain tentang apa ini Pak? Ya kan waktu itu kan Bapak kan ada pengalaman untuk cari nomor ya, nomor judi togel itu kan zaman dulu. Itu tahun berapa kejadian itu Pak? Bapak masih ingat nggak tahun berapa kejadiannya? Itu tahun 2000-an lah pokoknya lah, sekitar tahun 2000-an. Itu kejadiannya kayak gimana? Bapak bisa ceritain nggak untuk dibagiin sama teman-teman di YouTube semua? Bisa. Awal mula kejadiannya seperti apa itu? Ya kan waktu itu kan bertiga teman, terus dia orang tuh ngajak nyari ya. Namanya kayak Bapak kan ikut aja, namanya nggak tahu kalau masalah yang itu kan dia orang yang itu. Nah terus malam itu kita orang bertiga, udah bertiga itu duduk gitu ya, bertiga gitu jajar, duduk berjajar bertiga. Tapi dia orang ini Bapak duduk di pinggir, yang tengah ini pindah ke pinggir lagi. Oh, jadi 3 orang itu tadinya duduk jajaran gitu bertiga gitu. Iya jajaran bertiga. Bapak di sini ada ini kan. Nah, yang dari sini larinya ke sini. Pindah jadi. Iya larinya ke sini. Jadi terus Bapak geser ke sana lagi. Yang tengah ini geser lari ke sini. Oh, jadi Bapak ada di ujung jadi. Nah, udah itu yang tengah ini geser lagi ke sana. Geser lagi. Jadi Bapak ada di tengah. Bapak jadi di tengah-tengah gitu. Jadi apa maksudnya sih kayak gini bilang Bapak. Nggak apa-apa kata dia. Karena Bapak belum mengerti kan. Sebenarnya itu kan yang bertiga itu yang tengah kan menggotong mayit. Jadi kalau dia orang kan tahu. Kalau Bapak belum tahu. Udahlah kalau nggak ada yang mau di tengah udah biar gue di tengah. Itu Bapak bertiga itu maksudnya sama teman-teman Bapak semua apa? Orang lain nggak kenal gitu bagaimana? Enggak, sama teman-teman juga. Maksudnya teman-teman kenal gitu, nongkrong gitu. Iya. Orang dia ngajakin. Idenya siapa itu Pak yang ada istilahnya ngajakin nyari
nomor judi untuk togel itu siapa? Ide dari siapa? Iya, itu dari dia orang. Dari dia orang yang ngajakin bapak gitu. Bapak mah nggak ngerti tadinya malah ya. Karena begitu ya udahlah, kalau nggak ada yang mau di tengah biar gue yang tengah. Ya katanya. Udahlah, terus ini di orangnya kan nggak tahu baca-baca apa gitu. Oh, pakai amalan-amalan juga. Ya, itu pakai sesajen gitu nggak, Pak? Pakai juga ya dia. Tapi pakainya cuman kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, sama kembang itu. Sama amalan juga ya. Ya. Tapi amalan emang nggak usah disebutin lah ya. Jadi cuman ya. Untuk ini aja nih, Mak. Untuk jadi jangan dicontoh gitu untuk teman-teman di rumah nanti kan. Cuman sekedar cerita, jadi ngasih tahu. Nah, terus dia orang ini udah selesai. Begitu selesai, dia orang pada jatuh. Pada jatuh semua. Itu udah pas abis ini amalan, maksudnya udah amalan manggil si hantunya itu. Iya, manggil itu. Nggak lama jatuh dia orang. Jatuh itu jatuh pingsan apa tidur? Jatuh tidur. Oh, tidur. Dua-duanya kiri kanan ini ngorok. Ngorok, dibangun-bangunin nggak mau bangun-bangun. Ada apa bilangin kan? Udah diam aja, tetap duduk sila aja. Udah duduk fokus kata dia orang. Ya awalnya itu kan ya udah duduk sila, nggak lama gelap. Tadinya kan terang gitu, lampu kelihatan di mana-mana, itu gelap. Pokoknya udah nggak kelihatan apa-apa lah, gelap kulit. Nah udah itu nggak lama ada angin. Angin, diam aja bapak ya biasa. Udah gelap, angin tambah lama tambah besar, tambah lama tambah besar. Jadi bapak ini duduknya sila kan. Udah sila, perasaan itu ke bawah angin itu ngangkat gini. Ngangkat gitu. Jadi kayak terbang gitu lah posisinya, duduk silanya gitu ya. Ngangkat gitu. Apaan bilangnya? Kayak gini bilangnya. Udah diam aja kan. Lama udah agak lama itu turun lagi. Nah udah turun lagi tuh ada nggak tahu suara apa kan. Gedebuk itu. Jatuh pas depan itu. Apa itu, Pak, bentuknya yang jatuh itu? Kelelawar. Tapi sebesar angsa. Oh, berarti kayak kalong besar gitu, jadi dia modelnya gede lagi dari kalong. Iya. Jadi kata bapak, ini kali. Kata bapak gini, udah nggak usah payah-payah. Ada yang lebih dari ini enggak? Jadi sama bapak malah maksudnya ditantangin lah gitu, sekalian gitu. Ada yang lebih nggak dari ini bilangin. Kalau masih ada yang lebih dari ini, minggir. Yang lebih dari ini aja. Yang lebih inilah. Lebih serem, lebih hebat lah gitu ya. Lebih hebat. Terbanglah kelelawar itu. Habis kelelawar itu terbang, nggak lama datang lagi. Jatuh lagi depan gini. Kepala. Kepala buntung maksudnya bagaimana? Iya, kepala, cuman matanya ini keluar dua-duanya ini merah kayak bara api. Lidahnya keluar merah kayak bara api, panjang gitu lidahnya. Sama aja mata sama itu. Ini tuh ulang bapak, masih ada yang lebih hebat dari ini. Kalau masih ada yang lebih hebat, suruh aja ke sini bilangin. Minggir, nggak mau pergi. Tapi itu maksudnya tuh bapak itu kejadiannya itu memang posisi dalam tidur apa bukan? Enggak, berarti yang tidur cuma teman-teman dia orang aja. Iya. Oh gitu. Dia orang enggak. Udah dari situ kan dibilangin gitu nggak mau, malah milik. Sekarang gini aja bilang bapak, tutup poin aja lah, minta rezeki dari nomor. Oh, jadi bapak langsung ngomong lah ke dia mau minta nomor togel dulu. Iya, rezeki dari nomor.
mau ngasih kalau enggak apa-apa, tapi kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa, tapi jangan harap kamu bisa pulang ke tempat kamu sendiri, tempat kamu asal. Jadi Silahkan. Jadi kejadiannya itu Bapak itu maksudnya di rumah apa di lapangan terbuka apa di apa gitu? Ya di gor gitu. Oh di gor. Di gor. Oh, kayak jadi tempat olahraga gitu ya? Kayak rumah. Kayak gitu rumah. Kan, ya gor. Ya itu. Udah kalau mau pergi, kalau bisa pergi dari sini, pergilah bilangin. Udah, kalau memang nggak mau ngasih nggak apa-apa, terbanglah dia ngilang. Pergi. Jatuh lagi sampai 3 kali 4 kali itu. Berarti dia terbang pergi itu maksudnya di situ karena di pagar apa gimana gitu Pak? Iya, boleh katakan di pagar lah. Bapak yang magar. Ya. Jatuh lagi, diliatin aja, terbang lagi, jatuh lagi gitu sampai 3 kali 4 kali. Ya, pokoknya jangan lagi apa, udah sekarang saya mau pergi dari sini, kamu tetap di sinilah, nggak bakal kamu mau bisa pulang tempat asal kamu. Nah, dari situ dia ngasih nomor sih. Itu hantunya wujudnya kayak mana sih Pak? Maksudnya dalam artian dia itu apa cuma kepala aja, lidahnya panjang itu, bukan sejenis kayak leak kita bagaimana, bukan? Ya kalau kata orang Jawa mungkin kayak sejenis banaspati gitu. Oh ya. Jadi dia setan api gitu ya. Maksudnya api, cuman kepala tapi yang api gitu, yang merah kayak bara api itu lidah sama mata keluar. Mata keluar gede gitu, lidah panjang. Lidahnya gitu. Panjang. Ada ini nggak dia Pak? Maksudnya ada nyebutin siapa namanya, dia dari mana gitu nggak? Itu? Hantunya itu. Kalau nyebutin nggak. Dia cuma ngomong dari mana dia? Dia cuma ngomong dari Gunung Banten. Oh dari Gunung Banten. Iya. Gunung Banten ya, dekat tempat kita. Iya, dari Gunung Banten. Kalau nyebutin nggak. Cuman kan kalau Gunung Banten itu kan pernah kedengar namanya, kalau nggak salah Slamet Sahulu. Ya, Sahulu. Oh Bapak maksudnya pernah dengar ada yang cerita yang menghuni di situnya, maksudnya gitu, yang kerajaan gaibnya lah maksudnya. Iya, namanya Slamet Sahulu. Nama itunya. Sahulu itu kan kepala. Oh iya. Slamet Sahulu itu ya. Iya, namanya Slamet Sahulu. Udah itu udah gelap, tambah gelap aja. Ngeliatin ini kan, nggak lama kayak kalkulator itu. Oh hitung angka-angka gitu maksudnya. Tapi kayak perak. Mengkilat gitu ya. Depan mata ini. Jalan gitu maksudnya. Iya, pelan tek gitu. Kelihatan. Tuh 4 angka memang. Dikasih sama dia 4 angka. Ya itu nomornya ada di situ. Angka kelihatan kayak kalkulator itu di mata. Udah tahu udah hilang. Udah bilangin. Sekarang kalau mau pulang, kalau mau pergi. Bukalah sama Bapak jadi pagernya itu kan. Ya enggak, sebelumnya juga iya. Kalau mau pergi bilangin. Pergi, tadinya nggak mau pergi, nggak apa-apa, pergi aja, pergi bilangin. Bapak, pergi ya kan, langsung lampu di mana-mana kelihatan, di mana gitu yang tadinya gelap kelihatan gitu. Tadinya kelihatan gelap, jadi terang semua keliling. Oh iya. Orang langsung bangun berdua. Langsung bangun berdua. Begitu terang itu. Diam aja. Jadi Bapak nanya, gimana? Yang satu melihat katanya ada nomor di daun pisang. Di daun pisang nomornya sekian. Nanya lagi sama yang satu, kalau gua ngelihatnya adanya di daun singkong. Sekian. Ini mana yang benar nomor, bilang kan. Bapak juga dikasih sedangkan kan? Sebelum ngomong mana yang benar nomor ini
ini sama ini lain. Iya katanya bener nih. Terus dia orang nanya kan, kalau gua bukan di daun pisang, bukan di daun singkong, kenapa? Seperti kalkulator bilangnya di depan mata. Berjalan gitu ya. Sekian. Kata dia orang, nggak berani loh orang lagi siang dia habis keluar sekian katanya. Oh, jadi nomor yang dikasih itu maksudnya siangnya itu udah keluar gitu, udah keluar di pasangan yang sebelumnya gitu. Belum keluar juga, istilahnya cuman ini ekor gitu. Ada gitu. di ekor, ada di ekor aja satu angka itu, bukan keluar semua 4 angkanya. Enggak. Ya udah, kita kan saling terbuka. Lu udah terus terang, gua juga udah terus terang. Itu mau tinggal kita pikir masing-masing. Jadi dia orang dua ini ragu-ragu punya bapaknya kan. Bapak diem aja kan. Ujung-ujungnya apa? Bapak juga kayak ini gitu. Kayak nggak mau pasangnya gitu ya. Iya kan. Tapi sama bapak kan tetap dipasangin, walaupun sedikit. Tapi bukan enggak 4 angka. Ngambil 3 angka sama 2 angka aja gitu. 3 angka 2 angka karena bapak perjanjian. Perjanjian gimana maksudnya Pak? Apa? Dia minta upah. Minta upah itu dalam artian apa? Kan kita udah istilahnya di situ kan kita udah ngasih sesajen gitu kan. Iya, cuman dia kan ngomong kalau orang kerja itu dapat upah enggak? Oh iya, benar. Iya kan? Dia dapat. Jadi ya itulah, kalau memang kalau orang kerja itu harus dapat upah, ya itulah kata dia. Dia jadi minta upah. Iya. Maksudnya dalam artian dia minta upahnya itu apa Pak? Minta upah dalam bentuk apa? Enggak, dalam bentuk minta ayam. Minta ayam? Minta ayam. Ya, cuman kan bapak diem aja, jangan lagi ayam, lo semut nggak bakal dikasih sama bapak. Kenapa? Sedangkan kan dia permintaannya cuma dalam bentuk ayam aja Pak. Iya. Itu kenapa? Ayam itu, pokoknya dia minta ayam, potongin ayam aja. Sekarang ayam itu kan punya nyawa. Iya, benar. Iya kan? Ayam punya nyawa, ayam itu kan nyawa. Iya. Iya, makhluk hidup lah yang bernyawa. Lah iya, orang semut aja punya nyawa. Jadi bapak diem aja kan. Udah, itu mah gimana nanti bilang. Gimana nanti? Dan bapak kan udah tahu. Udah tahunya apa? Dia ngasih tahu kalau seandainya katanya semua pasti ada yang permintaan kata dia kan. Jadi kalau ada permintaan, kalau memang 4 angka kan gede. Dapatnya gitu. Kan capek dia kerja. Iya. Nggak usah diambil. Ambil aja yang 2 apa yang 3. Oh, jadi kalau kita ngambil 4 angka, dia istilahnya minta upah gitu kan. Iya. Begitu di situ bapak ngambil 3 sama 2 angkanya, dia nggak minta upah gitu, dalam artian kayak gitu. Enggak masalah kayak gitu mah, enggak. Ini kalau pasangin 4 angka itu ya ada itu harus minta, kita harus ngasih. Yang enggak beda-beda ya bapak waktu di itu aja yang pakai. Iya. Terus dapat nggak itu nomor? Keluar nggak? 4 angka keluar. Lurus 4 angka. Iya, 4 lurus. Enggak ada istilahnya kebalik apa keputar enggak. Pokoknya lurus 4 angka. 4 angka lurus. Enggak ada yang namanya pulang-balik gitu, enggak ada. Pokoknya 4 angka lurus. Makanya dia orang ini kirain bapak dapat 4 angka. Pasangin. Dia kata bapak, jujur aja kalau gua masangin 3 angka 2 angka, tapi kan ya nggak gede karena yang gua masang nomor nih, cek punya kamu orang nih yang gua pasangin. Punya kamu orang gua itu paling gede. Punya gua. Jadi bapak malah masangin gede nomor di orang. Iya.
karena agak ini, agak-agak ragu lah jadi. iya, karena ibaratnya udah, masa iya mau apa, habis keluar ekor-ekornya itu lagi gitu, Jadi nggak yakin lah ya. nggak yakin. Terus yang kalau tadi, oh ya mau nanya juga Pak, yang masalah dia minta ayam itu, maksudnya memang bernyawa, tapi kan dalam artian bentuk dia itu ayam gitu loh. Iya, Kenapa kita kan dipotong. ngomong Kalau kasarnya, dipotong, apa salahnya kita potong aja gitu kan? nggak bisa, ge. Kenapa? Keluarga kita. Oh, jadi tipu daya dia lah gitu Pak ya. Iya, keluarga kita. Mungkin penglihatan kita berbentuk ayam gitu. Iya, makanya kebanyakan orang cari begitu, yang katanya minta potongin kambing, begitu dapat, dipotongin kambing, Iya. dibeli kambing, Iya. dipotong, nggak tahu anak dia. Astagfirullahaladzim. Ya kayak bapak juga taunya dari yang begituan. Oh, bapak malah dikasih taunya sama, maksudnya dari bangsa jinnya juga? Iya, gitu. yang itu. Yang gituan sama yang gituan. Kalau seandainya katanya dia itu minta, tantangin aja, minta apa. Kalau umpama dia minta yang bernyawa, jangan lagi seperti ayam, apa kambing, semut yang kecil pun jangan dikasih. Enak dibatalin. Jadi pesennya kayak gitu. Iya. Walaupun dia apa istilah ngomong kasarnya, jangan lagi ayam, apa kambing, apa sapi gitu. Maksudnya Iya. meskipun semut atau belalang atau nyamuk sekalipun jangan pokoknya pernah. Sekalipun yang bernyawa yang dipinta dia jangan dikasih. Gagalin nggak apa-apa. Nggak masalah digagalin, kata dia. Kalau nggak mau ngegagalin, kamu ambil 2, ambil 3. Oh, dia ngomong gitu. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, kata dia. Jangan nurutin kemauan yang itu, semua yang begitu, kata dia. Berarti itu tipu daya jin lah ya Pak ya. Iya. Buat apa nyesatin manusia gitu kan, kita sebagai manusia disesatin biar ngambil jalan-jalan pintas yang salah gitu maksudnya gitu. Makanya kayak kalau dia mah namanya yang ngasih tahu juga kayak Islam juga kan. Kalau kayak dia mah emang semua ceritain, bilangin. Malah dia pesan juga, walaupun kamu ada di mana, kalau seandainya begitu, kamu tetap ingat apa kata saya, gituin kan sama dia. Oh iya, sebelumnya ini teman-teman, maksud bapak saya itu ada maksudnya dari aliran jin yang lain yang dulu pernah dekat lah sama bapak saya, kenal gitu. Dia yang ngasih tahu gitu. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang nanya, "Loh kok jinnya bilang kayak gini?" Enggak, ini jin lain maksudnya. Jin sebelumnya bilang maksudnya kalau ada yang minta-minta begitu, tapi kalau dia minta berbentuk hewan, entah itu ataupun jangankan ayam, kambing atau sapi, misalkan dia berbentuk semut yang atau hewan yang bernyawa sekalipun jangan dikasih. Ini pesan dari ya bangsa jin itu sendiri ya. Jadi nanti teman-teman jangan bingung kok jinnya ngasih tahu gitu kan. Enggak, ini lain lagi. Maksudnya nanti insya Allah di lain waktu kita ceritain tentang masalah jin yang ngasih tahu bapak saya yang dekat gitu. Nanti lain waktu insya Allah kita sambung nanti ya ceritanya. Ini kita lanjut ceritain dulu. Terus begitu dapat tuh kayak gimana? Maksudnya yang dapat bapak sendiri apa teman-teman bapak? Bapak sendiri. Dia orang nggak ada yang masak? Nggak ada. Nggak ada yang mau ikut dia. Dia orang nggak ada yang mau ikut dia, wis. Nggak ini dia orang. Nggak ada yang mau ikut pokoknya sama dia orang. Cuman bapak aja sendiri ya, bapak pasangan juga nggak. Itu juga kalau fokus nomor sendiri mah lumayan juga. Tapi zaman dulu bapak dapat tuh kira-kira berapa banyak gitu Pak duitnya? Bapak pasangan itu dulu. Ingat nggak bapak ya? Dulu kan 60, yang 1000 2 angka. Oh ya, 60 ya. Kalau yang 3 angka itu 350 apa ya? 350.000 dapatnya. Ya.
Sekitar 300 atau 350.000 lah. Ya, kalau sekitar nggak salah ya. segitu. Cuman kalau nggak salah yang 3 angka itu cuma 3 lembar. 3 angkanya 3 lembar. Iya, 3 lembar berarti sekitar 1 juta lah ya. jutaan lah. Yang 2 angkanya, 2 nomorannya 2 lembarnya 5 lembar. dapat 5 lembar. Iya, Berarti kisaran 1.300.000 gitu lah. ya sekitar segitulah. Sekitar segitulah. Tapi untuk nominal 1.300.000 itu di tahun 2000-an ya termasuk besar Pak. Uang juga habis pakai minum. Oh, Bawa pulang aja uang. uangnya habisnya untuk situ juga. Iya, cuma jarang-jarang itulah. Tapi maksudnya udah habis begitu dapat itu selesai di situlah gitu maksudnya. Ya selesai, cuman kayak temen dia orang aja yang penasaran, kira yang dapat 4 angka. Oh, dikiranya bapak itu bohong gitu kan. Iya. Nutupi yang 4 angkanya. Iya, cuman ya kita tanya bandarnya aja, bandarnya juga kenal. Bandarnya juga masih temen juga. Iya, gitu. kalau ada yang dapat 4 angka mah bandar gak bisa apa cerita. Ya pasti ada inilah heboh lah pasti kan. Iya, Apalagi di tahun-tahun 2000-an, masih tahun 2000-an. iya. Nominal segitu kan besar pastinya kan gitu Pak. Ya itulah. Pengalaman kayak gitu. Terus Pak, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan sama teman-teman subscriber di rumah gitu kan, maksudnya penonton-penonton di YouTube channel Pengemis ini, maksudnya Bapak ada mau nyampein sesuatu nggak gitu kan dari isi cerita Bapak yang alami ini gitu. Ya kalau kayak Bapak sih ya paling bisa ya, kalau bisa ini mah, kalau bisa jangan sampai lah ibaratnya kita yang begitu-begituan. Ya kayak gitu kan musyrik. Udah cukup aja lah. Iya, jadi untuk pelajaran aja lah gitu maksudnya. Pelajaran. Jangan diambil contoh yang buruknya gitu. Masalahnya kenapa apa sih ya, kita dikendalikan sama yang begitu. Jadi alangkah tolol amat manusia dikendalin, sedangkan kita ini di atas mereka. Iya benar, karena derajat kita kan bisa dibilang lebih mulia, lebih tinggi dari dia. Sekalipun dia itu jago, sakti, yang hebat gimana macam, yang nggak pernah kelihatan, tapi dia itu masih ada di bawah kita. Itu kalau bisa ya jangan sampai lah gitu ya. Jangan sampai. Jadi, cerita ini kan cuman untuk ya anggap aja, kalau untuk teman-teman yang percaya ya untuk pelajaran, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada sebagian yang nggak percaya, anggap aja lah sebagai hiburan, nggak apa-apa gitu kan. Karena memang di sini kita ceritain apa adanya, memang kejadian nyata dan memang ada narasumbernya langsung gitu kan, yang memang nggak ngada-ngada gitu. Jadi ya pesan moralnya gitu aja teman-teman ya. Iya, kita kan cerita kayak gitu kan memang apa adanya. Memang real terjadi, memang kenyataan. Begitu ya, itulah yang diceritain. Kita nggak mau nafik, nggak istilahnya mau atau ngada-ngada, atau kita ini gimana, enggak. Kita juga nggak munafik. Makanya ya kalau ya semenjak sekarang ini aja lah. Ya alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah sadar. Ya. Ibaratnya. Kalau kayak dulu-dulu aduh udah gimana. Ya pokoknya intinya kisah ini diceritain langsung sama bapak saya ya, supaya maksudnya untuk pelajaran teman-teman di luar sana, pokoknya siapapun itu, bahwa apapun bentuknya kalau untuk bersekutu dengan jin itu di agama apapun dilarang ya. Jadi di sini kita nggak nganjurin, kita cuman berbagi kisah, jangan sampai terjadi di kehidupan teman-teman semua gitu kan. Jadi kita ambil contoh yang baiknya aja, yang buruknya kita buang, kita tinggal pokoknya. Ya insya Allah nanti lain waktu kita sambung lagi teman-teman ya, masih banyak insya Allah cerita-cerita dari kisah hidup bapak saya ini kan, dari dulunya seputaran misteri itu ya banyak, nanti kita bagiin di channel Pengemis ini ya. Masalah kita dikasih tahu, ada yang ngasih tahu itu boleh, mau
mau denger ceritanya boleh nanti. Ya, boleh nanti. Pokoknya kalau ada yang teman-teman mau kirim-kirim cerita di sini boleh juga gitu. Nanti insya Allah kita bawain gitu kan. Jadi mungkin sekian aja ya teman-teman ya. Saya Arya undur diri dan ini Bapak saya Pak Bana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.